tangannya si Ustadz ini diputar dikit, seret gitu kan. Tiba-tiba Mbak Sari langsung, wah, langsung teriak kenceng banget dan ngeri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawuh, Sugeng Rahayu semuanya. Semoga yang di rumah tetap sehat selalu, dilimpahkan rezekinya dan juga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali lagi di channel Aksara Karsa bersama saya Bala Karsa. Oke, gimana kabarnya buat teman-teman semua yang di rumah? Baik pasti ya, alhamdulillah. Kali ini kita akan membawakan cerita dari narasumber yang udah dikirim melalui DM Instagram. Gimana? Nama narasumbernya adalah Mas Aji. Nah, Mas Aji ini menceritakan tentang istrinya yang dulu pernah mengalami pelet. Istrinya pernah dipelet. Nah, bagaimana sih ceritanya? Tanpa berlanjut-lanjut ya, tanpa basa-basi, kita langsung aja ke ceritanya. Narasumber kali ini bernama Mas Aji Daru. Sebenarnya saya mau panggil Daru, cuma kita sebut aja narasumber ini bernama Mas Aji. Cerita bermula di mana Mas Aji ini dari Jakarta. Ini mendapat mutasi tugas menuju daerah di Jawa Tengah. Di situ Mas Aji mengajak istrinya bernama Mbak Sari buat pindah ke salah satu perumahan yang ada di Jawa Tengah, di mana perumahan itu berletak di salah satu pegunungan yang ada di daerah Jawa Tengah. Di situ berangkatlah Mas Aji sambil udah ngumpulin semua barang-barang yang mau dibawa itu ke dalam mobil. Berangkatlah menggunakan mobil bersama istrinya, Mbak Sari. Singkat cerita, sampailah Mas Aji di rumahnya, rumah barunya, rumah kontrakan. Rumah yang nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, tapi belakangnya itu nggak ada lahan sama sekali, cuma depan aja itu nggak luas gitu. Biasanya depan itu ya buat jemur pakaian biasanya. Nah, di situ Mas Aji mau masuk rumah, cuma ada beberapa suara-suara seperti pemuda yang sedang ngobrol-ngobrol di salah satu warung. Nah, di situ Mas Aji itu agak aneh. Karena apa? Ada satu pemuda ya, itu yang ngeliatin mereka terus. Tapi ketika Mas Aji mencoba buat tahu di mana arah pemuda itu melihat gitu kan, ke arah mana sebenarnya, di situ Mas Aji mulai fokus nih, kayak ngukur yang dilihat apa sih gitu. Bukan Mas Aji, yang dilihat adalah istrinya, Mbak Sari. Lama banget. Cuma Mas Aji kan nggak mempermasalahkan ya, karena cuma dilihat nggak apa-apa lah gitu. Dan Mbak Sari pun juga nggak sadar bahwa dilihatin oleh orang yang ada di kejauhan. Di situ masuklah Mas Aji bersama istrinya. Nah, setelah masuk istirahat sebentar, mereka keluar lagi buat nurunin barang-barang, kemudian dimasukkan ke dalam sambil nata-nata lah. Entah bawa kompor, terus bawa ya perabotan-perabotan yang lumayan banyak tuh ditaruh di rumah buat kebutuhan nanti ketika di situ. Singkat ceritanya, hari udah menjelang sore, karena mereka datangnya pagi ya tadi, itu udah sore ternyata. Gak terasa waktunya, akhirnya mereka istirahat. Ya Mas Aji sempat bilang sama istrinya, Mbak Sari, Dek, habis ini kita istirahat ya. Tuh istirahat, tolong nanti bangunan pagi-pagi karena besok pagi aku udah kerja gitu. Nah, Mas Aji bilang itu sama istrinya. Mbak Sari ini mengiyakan apa yang diucapkan sama Mas Aji. Akhirnya mereka berdua pun tidur. Nah, pagi harinya Mas Aji itu sarapan sama istrinya, kemudian hendak pamit sama istrinya. Udah salaman kan sama istrinya, mau ke arah mobil. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang itu datang, tiba-tiba nyapa sama Mas Aji. Halo Mas, gitu kan. Mas Aji langsung jawab, iya Mas, halo Mas. Gitu. Terus orang ini tanya, Masnya ini ya, orang pindahan ya, baru ya di sini ya. Mas Aji jawab akhirnya kan si Aji, iya Mas, saya baru pindah kemarin gitu. Tapi tatapan dari siapa sih orang ini nggak Mas Aji,
tatapannya kadang melirik ke istrinya Mas Aji, yaitu Mbak Sari. Kemudian memperkenalkan dirilah ini si orang yang nyamperin si Mas Aji ini kan, namanya Rio. Memperkenalkan diri, tanyalah basa-basi gitu, sampai tanya, tuh Masnya mau kerja ya ini? Oh iya Mas, saya mau kerja. Terus tanya lagi, kerja di mana? Kerjanya di sini, di dinas ini gitu kan. Nah di situ Mas Aji bilang bahwa dia itu kerja di sini, kadang kerjanya itu pagi bahkan sampai malam, agak capek kan, karena emang mutasi tugas dari pusat menuju cabang gitu. Nah di situ mereka ngobrol panjang lebar sampai nggak terasa itu beberapa menit gitu kan, bahkan mau setengah jam. Nah karena Mas Aji itu udah lihat jamnya itu nanti takutnya telat, akhirnya minta pamit sama orang yang ngobrol, sama Rio gitu kan. Akhirnya berangkatlah Mas Aji menuju kantor. Nah di dalam mobil Mas Haji ini agak mikir, kok nggak asing ya sama orang yang tadi ngajak ngobrol? Apa itu ya? Apa pernah lihat sih? Biarinlah. Mas Haji tetap fokus nyetir sampai menuju kantornya. Di situ Mas Haji kerja seperti biasanya. Pagi, ada lembur juga, akhirnya pulangnya larut sampai jam 9 malam. Pulang Mas Haji. Nah ketika pulang, itu istrinya masih nunggu di ruang meja makan gitu. Tapi ada raut yang agak aneh dari istrinya. Istrinya itu kayak menyembunyikan sesuatu gitu. Nah Mas Haji kan tanya, Dek kamu kenapa Dek? Kok kamu cemberut gitu sih? Gitu. Nggak apa-apa Mas, aku mungkin lagi nggak enak badan aja gitu kan. Nah, kalau nggak enak badan ya udah, aku beliin obat nanti. Atau di P3K masih ada obat nggak? Aku ambilin. Istrinya Mas Haji, Mbak Sari ini nggak mau. Nggak apa-apa Mas, aku baik-baik aja. Nanti kalau emang pusing gitu, aku nggak enak badannya udah akut gitu, aku nanti ambil sendiri kok gitu kan. Jawab istrinya Mas Haji. Akhirnya selesai makan malam, Mbak Sari dan juga Mas Haji ini tidur. Keseharian Mas Haji berulang gitu kan. Ya pagi itu ketemu ngobrol sama Rio, dan kemudian ya seperti biasalah habis ngobrol Mas Haji berangkat kerja. Itu kurang lebih terulang sampai 1 bulan lamanya. Sampai Mas Haji ini ada kerjaan dan lembur lagi, yang awalnya itu pulangnya bisa jam 7 atau jam 8, itu kok seringnya banget itu pulangnya jam 9, jam 10 gitu ya. Nah Mas Haji juga sempat telepon juga sama Mbak Sari, maaf ya Dek, aku nggak bisa pulang cepet karena ini kerjaan lagi banyak-banyaknya gitu kan. Mbak Sari jawabnya tuh nggak seperti biasanya. Jangan cuma iya Mas, nggak apa-apa Mas gitu kan. Kayak nggak bawel gitu loh. Karena Mbak Sari itu kalau Mas Aji telat pulang sedikit aja itu Mbak Sari langsung marah-marah gitu kan, ngambek gitu kan. Ya nggak terima masa istrinya ditinggal kerja lama banget gitu kan. Ya nggak diurus gitu kan. Nah, kadang bawelnya seperti itu, tapi malam itu enggak. Dan akhirnya kan Mas Haji timbul lah kecurigaan, kok kayak gini ya, kok aneh istriku. Hari ini kok aneh banget, gak kayak biasanya. Situ selesai kerja jam 10 Mas Haji pulang. Mas Haji pulang, lihat istrinya. Istrinya itu nggak ada di meja makan. Biasanya istrinya itu ada di meja makan, nungguin Mas Haji buat pulang. Tapi di meja makan itu makanannya udah banyak banget. Dan itu masih anget gitu kan. Ya mungkin istrinya habis ngangetin makanan kemudian tidur. Kemudian kan Mas Haji akhirnya mandi dulu, baru makan. Setelah makan ke kamar tidur ya, ngelihat istrinya. Dilihatlah istrinya, udah tidur. Ya udah gitu kan. Udah malam juga, nggak mau bangunin. Capek gitu kan. Tidurlah Mas Haji di samping istrinya. Hari-hari berulang gitu kan, kesehariannya Mas Haji ya dengan kesibukannya kerja dan juga pulangnya larut terus gitu kan. 3 bulan berlalu sampai ketika Mas Aji nelpon istrinya itu Mbak Sari, itu nggak dijawab. Mas Aji khawatir, nggak tumben-tumben ini kok tumben banget, tumben kenapa, tumben di mana Mbak Sari ini kok nggak gercep loh, nggak gerak cepat buat angkat teleponnya Mas Aji. Biasanya langsung telepon itu pasti langsung diangkat, tapi kok ini lama banget, jangan-jangan ada apa-apa. Nah sialnya juga itu Mas Haji lembur sampai jam 11 malam. Itu tuntutan dari atasannya. Akhirnya kan karena waduh nunggu jam 11 itu agak lama ya, sekitar 1 jam lebih gitu kan. Makanya Mas Haji langsung izin ke atasannya nelpon bahwa
ini istrinya kayaknya lagi sakit atau lagi kenapa-kenapa ini. Makanya izin sama atasannya buat segera pulang cepet gitu kan. Lemburnya disambung lagi buat besok. Akhirnya diizinkan Mas Haji pulang. Sampailah Mas Haji di rumah, itu Mas Haji kaget. Kaget kenapa? Kaget karena rumahnya tuh udah berantakan. Bener-bener berantakan, udah diacak-acak gitu. Mas Haji perlahan naik ke tangga kan, lantai 2 karena memang kamarnya kan di lantai 2. Perlahan naik, tek, 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 gitu. Ada suara wanita yang kayak teriak-teriak gitu. Dan Mas Haji langsung bisa pastiin, ini suara Sari, istriku ini. Ini suara Sari istriku. Kenapa dia teriak-teriak? Dibukalah pintu, Mas Haji tambah kaget. Kaget karena istrinya udah udah kejang-kejang kayak orang kesurupan. Karena Mas Haji nggak tahu goib, akhirnya kan Mas Haji langsung peluk istrinya sambil teriak-teriak, tolong, tolong, tolong gitu. Nah di situ ketika teriak minta tolong, warganya itu ada yang masuk gitu, tetangga-tetangganya dari Mas Haji itu langsung masuk dan tanya gitu kan. Banyak itu yang masuk, tiba-tiba masuk ke rumahnya Mas Haji buat mastiin kenapa Mas Haji tiba-tiba minta tolong. Semua yang datang itu kaget, terus tanya kan, Mas Haji kenapa, Mas Haji? Mas Haji kenapa? Itu Mbak Sari kenapa, itu Mbak Sari? Ucap salah satu ibu-ibu. Mas Haji nggak bisa jawab, cuma diem aja gitu kan. Itu Mbak Sari masih masih yang meronta-ronta seperti orang kesurupan. Langsunglah inisiatif itu salah satu warga itu bilang gini, Mas Haji tolong itu ya pegangin Mbak Sarinya, saya mau panggil itu Ustadz ya buat kesini gitu. Nah akhirnya orang yang bilang kayak gitu pergilah sebentar gitu. Selang setengah jam baru datang lagi bawa salah satu Ustadz tuh langsung astagfirullah gitu kan, bilang astagfirullah, langsung mendekat ke Mas Haji, langsung tangannya itu diletakin di kepalanya Mbak Sari, dibacain beberapa ayat-ayat suci. Perlahan itu Mbak Sari mulai tenang. Cuma ketika tangannya si Ustadz ini diputar dikit strik gitu kan, tiba-tiba Mbak Sari langsung langsung teriak kenceng banget dan ngeri gitu. Langsunglah itu Ustadznya ambil air putih, dibacain lagi ayat-ayat suci, disuruh ini Mas Haji buat diminumkan gitu kan, Mbak Sarinya diminumkan perlahan demi perlahan. Akhirnya selang beberapa saat dan bisa tidur dengan pulas. Mas Haji bingung, lega tapi bingung Mas Haji. Kenapa? Ya karena tiba-tiba istrinya kayak gini. Baru pertama kali ini istrinya itu kayak gini. Ini kenapa? Nah, Ustadznya terus bilang gitu, Mas, mohon tenang Mas. Ya, saya cuma bilang ini kemungkinan ya, bukan mau menakut-nakuti. Ini kayaknya istrinya Mas Aji, Masnya ini kena kesurupan. Saya nggak tahu ini jinnya dari mana, setannya dari mana, atau demitnya dari mana. Saya nggak tahu. Tapi yang pasti emang ini kesurupan. Ya nanti saya berikan beberapa amalan kalau emang nanti nggak mempan. Nanti bisa panggil saya lagi buat kesini biar nanti saya ngeruqyah mbaknya ini ya. Nah itu ucap ustadznya gitu kan. Nah setelah tenang gitu kan, Mbak Sarinya dibopong sama Mas Haji buat tempat tidur, dan kemudian itu warga-warga kan pergi ya karena emang udah tenang gitu. Mas Haji agak bingung, masih mikir ini istriku kenapa aneh, beberapa hari ini tuh udah aneh, puncaknya tuh yang paling aneh hari ini sampai kayak gini, sampai teriak-teriak kayak orang kesurupan. Ini sebenarnya kenapa sih istriku bingung, sampai Mas Haji nggak bisa tidur, bahkan Mas Haji tuh sampai cuti 3 hari. Nah ketika cuti itu istrinya normal-normal aja, malah nanyain kenapa nggak kerja Mas, nggak apa-apa tinggal aja, aku udah aman kok, aku udah nggak kenapa-napa. Istrinya selalu bilang kayak gitu, bahkan dari hari pertama, kedua, sama ketiga. Meskipun istrinya udah nggak kenapa-napa ya, sebenarnya Mas Haji khawatir, cuma karena istrinya bilang udah nggak apa-apa gitu kan, akhirnya Mas Haji minta izin buat masuk kerja lagi. Karena emang Mas Haji cuti itu udah ninggalin banyak kerjaan gitu, pasti kerjaan numpuk banget. Di situ di hari keempat selang 3 bulan itu ya, 3 bulan lebih 4 hari itu Mas Haji
masuk lagi buat kerja. Di situ ketika Mas Haji mau berangkat kerja, dia ketemu sama Rio. Terus Rio nanyain keadaannya Mbak Sari. Mas Haji, keadaannya Mbak Sari gimana? Katanya kemarin kesurupan ya. Nah si Mas Haji kan jelasin ya istrinya kesurupan kemarin, aneh. Beberapa hari lah itu bener-bener teriak-teriak nggak jelas gitu kan. Aneh, kenapa sih ini, sebabnya apa itu? Di situ kan Rio cuma bilang sabar mas, nggak apa-apa. Nanti juga ketemu kok jalannya kayak gimana. Agak tenang kan akhirnya Mas Haji. Kemudian Mas Haji berangkat kerja. Tapi ketika Mas Haji mau masuk mobil, ada sedikit senyuman dari Rio. Tapi Mas Haji nggak pedulin itu. Akhirnya Mas Haji berangkatlah kerja. Selang sebulan, itu nggak ada apa-apa lagi ya. Itu udah berarti 4 bulan. 4 bulan berjalan lah mereka tinggal di rumah itu gitu, rumah kontrakan itu. Nah di situ ketika Mas Aji harus lembur dan nggak bisa pulang gitu, Mas Aji sempat nelpon. Nah ketika nelpon istrinya diangkat ya. Cuma ketika ditelepon tuh ada suara cowok. Mas Aji bingung, kok istriku ini lagi telepon sama aku ada suara cowok. Itu suara siapa? Mas Aji yang mau niatnya itu nggak pulang, akhirnya segera pulang karena udah mikir aneh-aneh. Pulanglah Mas Haji. Dan ketika Mas Haji udah sampai rumah, naik tangga, buka pintu, istrinya itu udah di kasur, terus kayak menggelinjang, entah kenapa ya, kayak bajunya udah copot semua, udah nggak ada sama sekali kain yang nempel di tubuhnya, terus kayak orang yang kecacingan gitu, kayak orang kayak cacing kepanasan gitu, kayak gitu. Entah kenapa. Akhirnya kan Mas Haji langsung datengin sambil bilang, Dek, kamu kenapa dek? Kamu kesurupan lagi ya? Gitu. Tapi nggak jawab, malah bilang, oh, jangan mas, nggak boleh, kita nggak boleh kayak gini. Istrinya malah bilang kayak gitu, kayak padahal tuh istrinya merem gitu kan, merem tapi sambil ngigok seperti itu. Wah aneh ini kan, dia nggak pakai baju, kelihatan tidur, tapi seolah-olah seperti cacing kepanasan. Bener-bener ngigoknya tuh aneh gitu kan. Bilang, jangan mas, aku udah punya Mas Haji, kamu jangan sentuh aku. Wah di situ Mas Haji bingung, ini kenapa ya? Langsung lah itu Mas Haji cari selimut yang tebel, dilingkarkan ke tubuhnya Mbak Sari. Karena Mas Haji udah punya teleponnya Ustadz tadi, Ustadz yang nolong tadi. Langsung Mas Haji itu telepon Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, ini tolong istri saya kumat lagi, tolong segera bisa kesini nggak itu kan? Ustadz bisa kesini segera nggak? Dijawab bisa. Akhirnya selang 30 menit, ya setengah jam itu Ustadznya datang. Mas Haji masih pegangin istrinya yang seperti cacing kepanasan gitu, sambil ngiguk-ngiguk. Jangan mas, kita udah punya Mas Haji, jangan, kita nggak boleh kayak gini. Kayak gitu terus diulang-ulangin lagi. Sampai akhirnya Ustadznya datang, diruqyah lagi. Terus tenanglah ini Mbak Sari udah tenang. Kemudian kan Ustadznya nggak geleng-geleng kepala. Kenapa? Karena ada hal yang aneh. Ustadznya bilang nih, mohon maaf ya Mas Haji ya, harusnya ketika saya ruqyah kemarin itu udah nggak ada kesurupan lagi, tapi ini kok bisa kesurupan dan ini lebih parah. Iya kan, ini saya juga bingung. Bahkan tiba-tiba saya datang ke kamar itu nggak pakai baju dan ngigok seperti ini. Itu kenapa ya kan? Nah akhirnya Ustadznya itu kan bilang, kalau kemungkinan saya tuh kemarin bisa salah ya, ini kayaknya bukan kesurupan biasa. Mungkin ini kiriman atau apa nih Mas Haji. Tapi saya nggak bisa pastiin ini kiriman atau bukan. Cuma kalau besok nggak bisa sembuh lagi, nanti saya antar ke guru saya. Gimana? Tanya Ustadznya kepada Mas Haji. Mas Haji jawab, iya Tat, nggak apa-apa. Nanti saya ikut, asalkan istri saya bisa sembuh, saya lakuin apa aja kok. Akhirnya di situ udah ada kesepakatan dari Ustadz dan juga Mas Haji bahwa jika Mbak Sari ini nggak bisa sembuh, nanti dibawa ke gurunya Ustadznya ini. Nah di situ Ustadznya pulang karena Mbak Sari udah tenang lagi. Di situ tidurlah Mbak Sari di samping pelukannya Mas Haji. Nah Mas Haji udah capek ya kerja gitu kan, sambil ngeliat Mbak Sari yang aneh gini dipeluk. Tapi selang beberapa menit ketika dipeluk dan juga sambil dibilangin cepet sembuh ya Dek, mau terlelap lah Mas Haji, ini tiba-tiba Mbak Sari ngigo lagi. Ngigonya aneh, ngigonya kayak gini, Mas Rio, jangan di situ Mas, jangan di situ Mas, nanti aku dimarahin Mas Haji kalau kamu pegang situ. Di situ langsung bingung Mas Haji kan, kok ngigonya seperti ini? Wah, ini parah ini.
kok dia nyebut nama Rio, padahal Rio kan tetangga kita. Apa yang dilakukan istriku sih kok sampai kayak gini. Rio juga nggak kelihatan kayak orang jahat, bahkan Rio tuh orangnya ramah, kok bisa sampai kayak gini. Akhirnya ditenangkanlah dengan cara diminumkan lagi air yang diberikan oleh ustadznya tadi ya. Baru paginya itu Mas Aji itu nelpon ustadznya lagi, nelpon bahwa dia mau dibawa ke gurunya ustadznya tadi. Singkat cerita, ustadznya datang, Mbak Sarinya dibopong ke mobil juga, berangkatlah mereka bertiga menuju padepokan di mana gurunya ustadznya, kita sebut aja ustadznya ini namanya Adi gitu kan. Nah, Ustadz Adi ini punya guru di padepokan yang gak jauh dari tempat ini, itu di lereng gunung. Nah, akhirnya mereka sampailah di salah satu padepokan. Diboponglah Mbak Sari sama Mas Aji sambil mengikuti langkahnya Ustadz Adi ini. Mereka berjalan menuju ya banyak bangunan dan juga lantunan-lantunan ayat suci gitu. Sampai mereka tiba di salah satu ruangan di pojoknya pondok pesantren, dan kemudian diminta buat menunggu di ruangan. Ada satu kiai yang tiba-tiba datang sambil salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Sontak semuanya menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Situ Mas Haji nggak tanya, bahkan Ustadz Adi ini mau tanya tapi langsung di stop sama kiai itu. Namanya adalah Kiai Badru. Nah, Kiai Badru ini bilang, "Udah, kalian nggak usah bilang apapun, saya udah tahu. Monggo itu diletakkan di kursi panjang itu, kalian duduk di depannya, saya mau ngecek dulu." Tes, diceklah Mbak Sari, dipegang dari keningnya dulu ya, baru ke tangan dan juga kaki. Dipegang, cuma geleng-geleng kepala. Kiai Badru ini geleng-geleng kepala, menandakan bahwa ada yang nggak beres dari Mbak Sari. Tiba-tiba ada kata-kata dari Kiai Badru yang membuat Mas Haji dan juga Ustadz Adi ini heran, bahkan terkejut, karena Kiai Badru bilang, Mas, resikonya punya istri cantik dan juga istrinya itu nggak bertahan di rumah ya seperti ini. Makanya kalau punya istri cantik itu dijaga, jangan dipamer-pamerkan ke luar rumah. Kaget kan di situ Mas Haji, loh, saya nggak pernah ngajak keluar istri saya cuma di rumah. Jawab Mas Haji gitu. Tapi di situ kan langsung Kiai Badru bilang lagi, iya, nggak keluar rumah jauh, tapi cuma keluar pintu dari rumah itu seorang wanita keluar sendirian, bahkan suaminya ada buat keluar dan tidak ditutupin apapun, wajahnya atau apa. Ya karena kecantikan itu bisa menyihir, bahkan kecantikan itu lebih menakutkan daripada demit, daripada setan, daripada jin. Karena kecantikan wanita itu bisa mengundang nafsu, syahwat yang itu lebih berbahaya daripada godaan setan dan bisikan setan. Ngerinya itu, Mas, ketika kamu punya istri, punya wanita yang begitu cantik. Bahkan orang-orang dahulu kalau punya istri yang cantik itu dimasukin rumah, nggak boleh keluar, karena takutnya nanti akan menimbulkan hal-hal yang nggak diinginkan. Sekarang ini istrinya Mas Haji ini pelet sama seseorang karena emang jatuh cinta sama istrinya Mas Haji. Terus harus gimana? Sekarang gimana? Bingung kan? Nah di situ akhirnya kan Mas Haji nggak bisa jawab apa-apa kan. Akhirnya diberikan sebuah pilihan, mau dibersihkan sama Kiai Badru atau dibawa pulang. Kalau emang nggak percaya sama ucapannya Kiai Badru. Akhirnya Mas Haji kalau bawa pulang nanti juga sama aja nggak sembuh. Akhirnya meminta kepada Kiai Badru buat membersihkan istrinya. Nah, Kiai Badru ini bilang, nanti kita mandikan dan beberapa amalan-amalan dan juga bacaan-bacaan serta
beberapa hal itu tolong disiapkan. Kalau barang-barangnya silahkan Mas Haji siapkan untuk doa-doa dan amalan nanti biar dari saya, ucap Kyai Badru. Singkat cerita, disiapkanlah beberapa bunga dan juga beberapa wangian. Itu dimasukkan di sebuah gentong, kemudian dimandikan di Mbak Sari yang masih tertidur. Selang beberapa saat, setelah tubuhnya Mbak Sari itu dibalut lagi sama kain gitu kan, itu Mbak Sari sadarkan diri. Barulah di situ ditanya oleh Kyai Badru tentang kenapa kok bisa sampai seperti ini. Nah, sebelum menjawab, Kyai Badru ini bilang, ini pelet. Iya, peletnya itu nggak biasa. Kalau pelet biasanya ngambil dari entah bisa langsung foto, nama, ini enggak. Karena ini adalah sesuatu yang itu ada di dalamnya Mbak Sari. Yang media yang digunakan itu adalah apa yang ada di tubuhnya Mbak Sari. Lah, Mas Haji sama Ustadz Adi kan tanya, itu apa itu, Yai? Apakah rambut, ataukah yang lain gitu kan? Tapi kalau rambut saya rasa nggak mungkin. Nanti kita bisa tahu kalau istrimu mau jawab. Nanti kita baru tahu. Biar dia ingat-ingat apa yang dia lakukan, karena yang dia lakukan juga cukup fatal. Itu juga nggak beradab bagi seorang wanita. Nah, di situ kan setelah sadar Mbak Sari ditanya sama Kyai Badru, masih bingung ini siapa itu kan. Jelaskanlah sama Mas Haji bahwa ini Kyai Badru, orang yang ngobatin kamu gitu kan. Ucap Mas Haji. Akhirnya ditanya, coba ingat-ingat lagi apa yang aneh di beberapa bulan ini. Nah, di situ kan akhirnya Mbak Sari ini menceritakan di mana ketika beberapa hari tinggal di rumahnya itu Rio itu kan. Rio, pemuda yang itu seringkali itu ngobrol sama Mas Haji yang ada di depan rumah gitu kan. Sebelum Mas Haji berangkat kerja, itu selalu datang ngajak ngobrol, bahkan sampai 1 bulan. Tapi kemudian ada sedikit kata-kata dari Rio bahwa Rio ini bilang bahwa dia itu menyukai Mbak Sari gitu kan. Tutur Mbak Sari seperti itu. Bahkan sampai memaksa, kamu tinggalin aja Mas Haji, nanti nikah sama saya aja gitu kan. Tapi nggak mau kan. Nah, itu kekeh gitu kan. Rio-nya kekeh buat deketin Mbak Sari. Sampai pada akhirnya ketika Mbak Sari ini lagi jemur baju dan Rio ini narik tangannya Mbak Sari. Mbak Sari kan udah kesel. Akhirnya secara nggak sengaja Mbak Sari meludah ke arah Rio. Disitulah Kyai Badru langsung sadar. Nah ini jawaban yang saya mau tunjukkan. Mbak Sari ini meludah ke orang yang meletnya itu. Orang yang melet itu menggunakan media itu untuk memikat Mbak Sari. Makanya Mbak Sari mengalami gangguan seperti itu. Tapi sekarang udah aman. Mungkin orangnya sekarang udah jadi kembang kasur karena udah dibersihkan. Tapi mohon ini jadi pengingat, menjadi sebuah wanti-wanti untuk kalian. Apalagi Mbak Sari sama Mas Haji ya. Mas Haji terutama punya istri ya, tolong dijaga, benar-benar dijaga. Jadi perhatikan istrimu itu lebih baik lagi. Istri secantik ini, ya mungkin di matanya Mas Haji ya cantik, tapi di mata orang lain lebih cantik lagi. Makanya Mas Haji harus benar-benar menjaga istrimu. Itu ya Mas Haji ya. Mbak Sari juga harus bisa jaga diri. Kalau ada orang asing langsung masuk. Jangan mau diajak ngobrol. Jangan keluar jika nggak ada perlu. Nah, dari ucapan dan saran dari Kyai Badru, akhirnya semua terjawab. Dan udah dikasih tahu bahwa sekarang keadaan dari orang yang melakukan pelet ini udah jadi kembang kasur, atau kembang kasur kan lumpuh. Tapi saya nggak tahu lebih detailnya. Nah, di situ Mas Haji akhirnya bisa hidup normal lagi, harmonis lagi dengan istrinya, nggak ada lagi gangguan seperti yang kemarin-kemarin. Oke, tadi itu adalah cerita dari Mas Haji yang dimana istrinya itu kena pelet ya. Agak parah sih, parah itu lumayan parah. Saya nggak tahu gangguan yang lebih parah nanti. Nanti kalau ada Mas Haji kirim
mengenai keadaannya yang emang terornya parah, separah apa sih, karena emang cuma gambaran-gambaran aja yang dikasih sama Mas Haji bahwa seperti ini seperti ini. Oke, cerita itu tadi menutup untuk video kali ini, video tentang pelet. Agak ini ya, agak mungkin hal baru, hal seperti itu bisa jadikan media pelet kan, itu hal yang baru bagi saya, itu hal yang baru meskipun saya pernah dengar kisah serupa itu kan, meskipun itu ya temannya kakak saya cewek gitu kan, punya teman seperti itu dan pernah mengalami, tapi sekarang udah alhamdulillah udah normal ya, karena emang diobatin gitu. Serupa dengan media seperti itu juga, seperti kisahnya istrinya Mas Haji. Nah, sebelum saya tutup, jangan lupa buat like, subscribe, tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa buat share jika itu berkenan di hati para teman-teman semua. Saya Bara Balakarsa, jazakumullah khairan. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun.